Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan mengajar dan membimbing kalian untuk menghafal tentang hadis. Hadis yang saya akan berikan adalah tentang hadis tentang sholat ya. Sebelum mengawali hafalan pada hari ini, marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini kita membahas tentang hadis sholat ya. Sebelum kita membahas tentang hadis sholat, lebih baiknya saya akan menjelaskan dulu tentang pengertian sholat terlebih dahulu ya. Pengertian sholat secara etimologi, sholat adalah doa atau pujian. Kemudian secara terminologi, ibadah yang terdiri dari perbuatan atau gerakan dan perkataan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Kemudian kewajiban utama seorang muslim adalah mendirikan sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk mengerjakan sholat wajib sebanyak 5 kali sehari, mulai dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Hukum mengerjakan sholat bagi seorang muslim adalah wajib dan haram serta berdosa seorang yang meninggalkannya. Sholat sendiri merupakan tiang agama Islam yang merupakan salah satu ibadah yang paling utama. Bahkan perkara yang pertama kali dipertanyakan di akhirat nanti adalah tentang bagaimana sholat kita semasa di dunia ya. Lanjut saja. Contoh hadis sholat. Sambil saya absen, tolong ya, yang saya sebut untuk membacakan hadis tersebut ya. Ya, Pak. Ya. Sebelumnya saya tarik dulu ya, siapa yang mau membacanya. Ayo, sebelum saya absen, nanti saya akan memberikan nilai plus untuk yang berani terlebih dahulu. Ya. Gak ada yang mau? Ya udah, saya tunjuk ya. Dikifatkan. Waduh, dikifatkan kan. Baik, Pak. Siap. Ya, tolong bacakan ya Mas ya. Ya, siap. عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به عبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. Ya, ini artinya. Siapa yang membaca artinya? Saya, Pak. Siapa? Sud dulu no, Sud. Siapa? Ya. Menang. Saya, Pak. Yo. Siapa namamu? Tak absen. Muhammad Dhani, Oh, Pak. Muhammad Dhani. Absen 3 ya? Ya. Ya, silakan dibaca, Mas. Dari Abu Hurairah, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama-tama perbuatan manusia yang dihisab pada hari kiamat adalah sholat wajib. Maka apabila ia telah menyempurnakannya, atau maka selesailah persoalannya. Tetapi apabila tidak sempurna sholatnya, dikatakan kepada malaikat, lihatlah dulu, apakah ia pernah mengerjakan sholat sunnah. Jika ia mengerjakan sholat sunnah, maka kekurangan dalam sholat wajib disempurnakan dengan sholat sunnahnya. Kemudian semua amal-amal yang wajib diperlakukan seperti itu. Hadis riwayat Hamzah dalam Nailul Autar juz 1 halaman 345. Ya, ini Bapak saya perjelas sama Bapak dulu ya. Ya. Jadi gini, setelah kita itu nanti mati ya, kita kan akan masuk ke kuburan. Namanya di alam barzakh, di alam kubur. Setelah itu kita di alam kubur itu akan ditanya malaikat sampai kita menunggu hari namanya hari kiamat. Setelah hari kiamat, kita akan dikumpulkan yang namanya di padang mahsyar. Setelah kita lama untuk menunggu di padang mahsyar, kemudian kita yang akan selanjutnya adalah dihisab. Dihisab itu yang pertama ditanyakan itu adalah tentang sholat kita. Ya aku mau Pak Guru mau tanya dulu. Di sini yang sholatnya masih bolong-bolong siapa? Saya, Pak. Nah, kenapa Mas bolong-bolong? Kalau subuh kesiangan, Pak. Tuh, kalau kesiangan itu setidaknya harus sholat dulu. Gak apa-apa, sholat dulu aja. Nanti masalah diterima atau enggaknya terserah kepada sang kuasa ya, setelah Allah.
Iya, Pak. Ya, terus saya tanya lagi yang nggak sholat masih bolong-bolong siapa? Ya, Pak. Nah, kamu sholat apa yang nggak bolong-bolong? Sholat asar, Pak. Loh, kenapa kamu bolong-bolong? Biasanya ketiduran, Pak, sampai maghrib baru bangun, Pak. Nah, kamu kok bisa ketiduran apa? Kamu main bola ya siangnya ya? Iya, Pak, capek banget, Pak. Harus, ya. Ini loh, yang ditanyakan pertama kali itu adalah sholat. Kalau sholat kamu bolong-bolong, adalah ini ditanyakan kepada malaikat. Ya dulu, apakah ia pernah mengerjakan sholat sunnah? Nah, kamu pernah mengerjakan sholat sunnah nggak? Enggak, Pak. Nah, kamu sholat masih bolong-bolong mengerjakan sholat sunnah loh. Iya, Pak. Besok kalau nggak nu, saya hukum ya anak-anak ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Selanjutnya, ini saya tunjuk apa mau ada yang mengajukan diri? Pak Guru. Ayo siapa? Bacaan aja, Pak. Pak Guru. Bacakan ya. Ya. Nih, yang belum soleh. Nah, soleh, Muhammad Soleh, tolong bacakan ya. Ya, Pak. Ana bani Su'aib an Abi an Sadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murusi yakunakum bis salati bisabhi sinina wadribuhum alaihim bisahri sinina wa farraguhum bainahum fil madati. Rawahu Ahmad, Abu Dawud, Nail Autar. Artinya dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari datuknya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suruhlah anak-anak kecilmu melakukan sholat pada usia 7 tahun dan pukullah mereka bila lalai atas pada usia 10 tahun dan pisahkanlah mereka pada tempat-tempat tidur. Di surat Ahmad dan Abu Daud, dalam Nailul Autar, juz 1 halaman 348. Nah, ini sudah dijelaskan kan? Nah, suruhlah anak-anak kecilmu melakukan sholat pada usia 7 tahun dan pukullah mereka bila lalai di atasnya pada usia 10 tahun. Nah, tadi kamu umur kalian berapa? Kalian udah kelas 7 kan? Umur kalian berapa? 13 tahun. 15 tuh, Pak. Nah, kamu 15 kan? Enggak, Pak. Aduh, kamu udah 15. Nah, ini loh, harus dipukul. Siapa yang di sini pernah dipukul orang tuanya karena lalai sholat? Saya, Pak. Nah, kenapa? Jadi yang kamu nggak sholat subuh itu kamu dipukul. Iya, Pak. Nah, itu berarti orang tuamu itu cinta sama kamu ya. Karena orang tua cinta sama kamu, jadi kamu dipukul. Iya, Pak. Jadi kamu nggak nyusahin orang tua. Nah, kamu kalau nggak sholat dipukul nggak? Enggak, Pak, dibiarin, Pak. Dibiarin. Nah, orang tuamu sholat nggak? Enggak tahu, Pak. Nggak tahu gimana? Kalau orang tuamu nggak sholat diajak, ya, ayo ya sholat ya, ayo mah sholat ya mah, biar kalian sama-sama masuk surga gitu loh. Ya, Pak. Ya, Pak. Siap. Nah, ini kan tugas hari ini kan untuk menghafalkan kan. Ya. Jadi tolong ya hafalkan ini dari hadis yang pertama sama hadis yang kedua. Tolong dihafalkan selama 3 menit. Pak, sama artinya enggak, Pak? Ya, sama artinya. Oh ya, Pak. Selama 3 menit, Pak. Ya. Ya, Pak. Ya tolong ya dihafalkan. Ya, Pak. Mas. Nah. Sudah 3 menit ya anak-anak ya. Ya, Pak. Bapak di sini mau ngetes salah satu dari kalian untuk menghafalan tadi ya. Ya, Pak. Siapa yang ingin ditunjuk? Angkat tangan. Ayo, Pak. Udah apa, Pak? Udah hafal? Oh iya, Mas. Wah, hebat. Coba Mas, pilih hadis salah satu aja. Ya, Pak. Hadis yang kedua, Pak ya. An Amr ibn Shu'aib an Abi an Jadih qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murusi yakum bis shalah li sab'i sinin wa dribuhum 'alaiha li 10 sinin wa farraqu bainahum fil madwaji'. Ya, Pak. Ayo artinya. Oh, artinya, Pak. Artinya kita tidak hafal, Pak. Alah kamu sekalian tuh loh, kamu udah hafal mesti. Sudah, Pak. Rasulullah bersabda, suruhlah anak-anak kecilmu melakukan salat pada usia 7 tahun dan pukullah mereka bila lalai atas pada usia 10 tahun dan pisahkanlah mereka dari tempat-tempat tidur. Sudah, Pak. Ya udah. Tepuk tangan dulu buat Mas Dikil. Ya, Pak. Ya. Telah memberikan contoh yang baik. Tinggal kalian berdua yang belum menghafalkan ya. Ya, Kalian Pak. pertemuan besok harus sudah hafal. Ya, Pak. Cukup sekian dari saya ya. Kalau misal ada
kesalahan kata atau kesalahan kata dari saya mohon dimaafkan. Ya Pak. Terus untuk apalah tadi jangan sampai lupa ya, sampai akhir hayat kalian jangan sampai lupa bahwa sholat itu penting. Ya, Ya, Pak. Pak. Dan bisa pertama kali itu adalah Sholat. kalau tidak sholat harus Pukul. Nah, udah tahu semua kan? Yang nggak sholat harus dipukul, minta sama orang tuanya harus dipukul. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.